Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bertemu dengan YouTube Media Camp Power Jakarta dalam konten kita Ngopi Ngobrol Pintar. Kali ini kawan-kawan buruh kita coba berbincang-bincang dengan Mbak Yatini, Ketua Departemen Buruh Migran Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Artinya teman-teman kita pengen tahu atau mungkin selama ini kita nggak terlalu familiar yang namanya buruh migran, atau kita lebih TKI atau tenaga TKA kalau udah orang asing ke Indonesia ya. Tetapi sebetulnya ini adalah sesuatu isu yang sebetulnya perlu untuk kita pahami, untuk kita tahu seberapa besar sih tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri, seberapa besar tenaga asing yang ada di Indonesia, lalu jaminan sosial segala macam. Selamat sore Mbak Yatini. Sore. Terima kasih untuk waktunya di waktu sebetulnya sudah pulang kantor Mbak ya. Tadi saya minta izin sebentar Mbak Yatini untuk kita mau publish sedikit sih sebetulnya tentang buruh migran Mbak. Jadi tapi sebelum itu izin untuk perkenalan Mbak. Boleh. Saya Yatini Sulistiawati, di KSBSI saya adalah Ketua Departemen Buruh Migran. Saya concern di isu buruh migran itu sejak 1996, ketika itu nanganin kasus Nasiroh. Nasiroh adalah buruh migran perempuan di Arab Saudi. Dia berasal dari Cianjur. Dia mengalami hukuman mati, dan waktu itu kita berjuang kepada Nasiroh. Kita perjuangkan agar dia bebas dari hukuman mati. Dan sejak saat itu saya merasa bahwa isu buruh migran ini sangat menarik untuk kita selalu perjuangkan. Pertama adalah mereka mayoritas adalah perempuan. Dan yang kedua, mereka itu keluar dari negaranya tanpa informasi yang benar, tanpa informasi yang jelas dari pemerintah bahwa mereka ke Arab Saudi itu budayanya seperti ini, ke Hong Kong itu budayanya seperti ini. Itu nggak pernah dilakukan. Dan serikat buruh itu selama ini tidak pernah begitu peduli terhadap buruh migran, padahal buruh migran itu begitu rentan. Kenapa? Buruh migran itu mengikuti semua aturan di seluruh dunia karena dia adalah dari berbagai negara. Dia juga contohnya berasal dari Indonesia, tadi yang aku bilang Nasiroh. Terus dia pergi ke Arab Saudi, itu kan berarti harus memakai hukum internasional. Betul. Dan apalagi di Arab itu memakai hukum kafalah. Hukum kafalah adalah yang punya kuasa adalah si majikan, bukan negara Arab itu sendiri. Jadi ketika ada kasus Nasiroh, ketika Nasiroh itu mau dipidana mati, itu karena tuntutan keluarga. Pemerintah tidak bisa intervensi, kecuali si keluarga memberikan ampunan kepada Nasiroh dengan membayar sejumlah uang atau apa, itu baru dibebaskan. Itu contoh kecil kenapa saya tertarik dengan kasus isu buruh migran sampai saat ini. Dan migran selama ini kita hanya berpikir bahwa mereka pergi ke luar negeri itu banyak duitnya loh gitu. Mereka bisa mendapatkan uang jutaan, gajinya besar. Tapi apakah kita berpikir apa sih yang dihadapi mereka selama ini? Betul. Mereka selama ini itu ternyata rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Karena mereka direkrut oleh calo, terus mereka juga diiming-imingin gaji yang besar, pekerjaan yang baik. Ternyata ketika sampai di negara tujuan tidak sesuai. Gaji mereka dipotong itu tanpa informasi. Terus bekerja juga ternyata di ranah domestik yang rentan terhadap kekerasan. Dan mereka juga hak untuk berkomunikasi dengan keluarga itu juga tidak terbatas lah ya. Ya, sangat terbatas. Kadang tidak diizinkan oleh majikan. Dan serikat buruh agak abai selama ini. Ya, tidak begitu peduli, padahal mereka bekerja. Mereka juga bekerja ranah domestik, mereka bekerja di perkebunan, mereka bekerja di pabrik-pabrik kilang kayak Malaysia kayak gitu. Nah, hukum negara itu tidak bisa melindungi mereka. Yang bisa melindungi mereka adalah hukum internasional atau agreement bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan. Contoh Malaysia gitu kan. Malaysia itu dari 2015 itu tidak memiliki agreement dengan Malaysia. Jadi Indonesia tidak memiliki. Iya, tidak punya MOU. 2015 MOU berakhir.
bisa diperpanjang 1 tahun sampai 2016. Artinya gini, ini bukan bicara hubungan bilateral ya, tapi MOU antara ada kekhususankah nota kesepahaman MOU antara Indonesia dengan Malaysia terkait hanya buruh? Iya. Oh iya. Nah, dan sekarang setelah 5 tahun itu baru mulai dibahas lagi. Nah, bagaimana dengan hukum buat teman-teman buruh migran itu, gitu kan? Tapi sedikit saya kasih data gitu, data dari World Bank yang dikeluarkan tahun 2017 itu Indonesia itu menerima pendapatan dari devisa buruh migran itu sekitar 118 triliun per tahun. Dan berapa jumlah buruh migran kita? Menurut data dari World Bank itu adalah 9 juta di seluruh dunia. 9 juta? 9 juta orang warga negara Indonesia itu bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja. Dan dari 9 juta itu adalah 67% itu adalah perempuan. Mereka bekerja di ranah domestik dan ya ranah domestik adalah rentan terhadap kekerasan, rentan terhadap penyiksaan, jam kerja yang panjang, terus upah nggak dibayar, komunikasi dengan keluarga, berinteraksi dengan dunia luar juga agak sulit. Dan yang paling parahnya adalah dokumen mereka itu ditahan sama majikan atau sama agen. Nah, lebih parahnya lagi, buruh migran atau saat ini dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran namanya Pekerja Migran Indonesia, kita sebut PMI dengan Undang-Undang 18 tahun 2017, mereka itu tidak dibekali ilmu, tidak dibekali informasi. Kalau mau jadi buruh migran nih, ini loh yang harus kamu pelajari, ini loh budaya di sana. Ya dibuang gitu aja karena mereka direkrut oleh agensi, oleh kalau kita bilang selama ini adalah calo. Mereka tadi saya bilang bahwa diiming-imingin uang dan keluarganya biasanya tergiur. Dan perempuan itulah yang dikirim dengan bekerja di rumah majikan yang kadang-kadang itu nggak bisa tidur. Bisa bekerja 20 jam sehari. Dari dia bangun tidurnya tidak layak seperti kita, bisa jam 4 jam 3 pagi udah bangun dan akan tidur lagi di antara jam 1 dan jam 2. Semua pekerjaan dikerjakan. Dan kadang kalau di Hong Kong itu persyaratan di Hong Kong harusnya untuk bisa meng-hire satu tenaga kerja domestik adalah dia harus punya kamar tersendiri. Nah, apa yang dibuat oleh majikan di Hong Kong? Kamar mandi yang dipakai. Kamar mandi tidak di-skat, di atasnya gitu dikasih papan. Terus mereka tidur di atas papan. Hanya sebagai persyaratan ya kalau dia harus punya kamar ya. Dan ketika majikannya ingin buang air kecil, buang hajat gitu kan, ke toilet itu dia harus keluar dulu. Nggak mau istirahatnya terganggu. Terganggu, betul. Gitu kan. Dan di Hong Kong itu kan flat kecil gitu. Iya. Nah, orang menganggap di Hong Kong itu enak. Orang bekerja di Hong Kong, mereka dengan gayanya yang udah kayak selebritis gitu. Tapi di balik itu mereka kerja keras. Dan untungnya kalau di Hong Kong itu ada one day off, ada libur 1 hari dalam seminggu dan mereka dipusatkan di Victoria Park. Itu yang membuat mereka bisa berkomunikasi dengan yang lain, berinteraksi dengan yang lain. Makanya kalau kasus-kasus di Hong Kong lebih mudah diungkap dibandingkan negara lain karena mereka bisa berinteraksi. Mbak, tadi ketika mereka mendapatkan 1 hari libur, lalu tadi Mbak bilang dipusatkan. Iya. Jadi kalau di Hong Kong itu pemerintah Hong Kong menyediakan tempat. Apakah ini keharusan mereka di situ untuk liburannya atau ada kebebasan? Enggak juga. Mereka punya kebebasan sih mau kemana. Tetapi difasilitasi sebuah tempat. Tapi difasilitasi tempat dan mereka mau kemana juga kan ingin bertemu dengan teman-teman ya di situ. Jadi dan kebetulan Victoria Park itu dekat dengan KJRI di Hong Kong, jadi lebih mudah. Dan mereka bisa belajar, berorganisasi, belajar bagaimana melakukan sosial dialog, tetapi juga tidak sedikit dari mereka yang masih mengalami penyekapan. Nah, bagaimana kalau di Malaysia? Malaysia itu hampir sama dengan di Arab Saudi. Mereka rata-rata bekerja dalam bangunan, mereka tidak dikasih keluar, dan seperti makan di jatah, mereka juga ibadah kadang dilarang itu karena
apa ya, kita tidak ngomongin ras suku gitu, tapi yang menggunakan kan biasanya orang-orang yang berduit Iya. kan, dan faktor-faktor uang itulah yang mengendalikan mereka. Mereka nggak bisa komunikasi dengan keluarga. Ada beberapa kasus yang kita tangani, itu mereka makan 1 minggu, itu kadang hanya disediakan makanan hanya cukup untuk 5 hari. Nah yang 2 hari lagi kemana? Sementara dia nggak bisa keluar. Nah, itu dia harus menahan lapar itu, atau makanan yang sedikit itu dibagi harus untuk 1 minggu, untuk 1 minggu, dipaksakan untuk gitu. 1 minggu ya. Dan kalau dia sakit, nah ini bedanya. Kalau di Malaysia, kalau kita sakit, banyak dari buruh migran kita itu tidak diasuransikan, dan mereka hanya dikasih obat luar. Karena apa? Kalau mereka tenaga kerja asing, dia tidak dimasukkan insurance. Ketika masuk ke rumah sakit, dia harus membayar 3 kali lipat Dari warga lokal, dari masyarakat. dari biaya yang diperkirakan. Seharusnya. Jadi itu menjadi DP. Kalau down payment itu kan kita bisa ngasih berapa gitu kan. Kalau ini nggak, harus 3 kali lipat dari perkiraan biaya yang akan dikeluarkan. Nah itu sangat berat buat orang Indonesia. Jadi semacam garansi gitu. Iya. Dan rata-rata majikan di Malaysia itu tidak mengasuransikan mereka. Makanya kenapa banyak orang-orang dari Malaysia itu sakit, terus pulang dalam keadaan meninggal, terjadi kadang hilang begitu aja. Itu karena sebab-sebab kayak gitu. Gini Mbak, apakah kan selama ini kan kita taunya kalau TKI, ya mohon maaf, asisten rumah tangga kan gitu kan. Tapi sebetulnya persentase untuk atau pekerja tadi Mbak Yati dibilang ada di perkebunan segala macam, itu cukup besar juga nggak Mbak? Yang paling besar memang domestic workers, bekerja dalam rumah tangga. Dan karena tadi aku bilang bahwa 67% dari data World Bank itu adalah perempuan, dan itu bekerja di domestik. Di domestik itu sekitar 30-an sekian persen. Dan selebihnya itu ada di perkebunan. Nah, kalau yang skill workers memang lebih banyak dikuasai laki-laki ya. Gitu. Artinya kan di Indonesia ada sebuah badan tuh Mbak, kalau dulu kan namanya BNP2 TKI, sekarang namanya BP2MI. Ya, artinya kan kalau menurut Mbak nih, artinya sebagai aktivis, peranan badan ini seperti apa sih Mbak sekarang Mbak? Dulu masih mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 2003, itu BNP2 TKI itu kan badan lebih banyak melakukan penempatan dibandingkan perlindungan. Lebih banyak memberikan itu kepada swasta. Jadi dari sisi migrasi, dari sisi perlindungan, dari sisi pelatihan, rekrutmen, penempatan, itu lebih banyak diberikan ke swasta dibandingkan oleh pemerintah. Gitu. Nah, kalau yang sekarang dengan BP2MI, itu BP2MI adalah badan perlindungan. Perannya adalah melindungi walaupun menempatkan juga yang G2G. Tetapi lebih banyak di garis bawah adalah di perlindungan. Sama dengan undang-undang yang baru. Undang-undang yang baru adalah Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Lebih ke perlindungannya ya, Mbak, lebih banyak ke perlindungannya. Ya, berubah 180 derajat lah dibandingkan undang-undang yang lama. Tetapi fakta di lapangan adalah implementasinya masih banyak menggunakan Undang-Undang 39. Karena PPTKIS itu, atau sekarang namanya P3MI itu kan dikurangin di undang-undang yang sekarang perannya. Undang-undang yang sekarang adalah perannya hanya memberikan informasi tentang lowongan kerja dan menempatkan yang sudah lewat dari LTSA, layanan terpadu satu atap. Nah, boleh ketahui juga bahwa di undang-undang yang baru ini memberikan peran pemerintah daerah sampai ke pemerintah desa. Kalau undang-undang yang sekarang ada peran desa, bagaimana desa memberikan informasi, memberikan perlindungan kepada masyarakat desanya, dan juga sistem migrasi, bagaimana pengurusan administrasi, medical check up, terus pelayanan imigrasi, pelatihan, itu ada di LTSA. LTSA adalah layanan terpadu satu atap, dan itu di bawah pemerintah desa. Jadi perannya itu akan kelihatan, perannya jelas-jelas kelihatan. Dan P3MI boleh merekrut ada di LTSA itu. Setelah itu baru ditempatkan. Kadang-kadang gini, yang coba sebetulnya kawan-kawan buruh di luar itu kan ketika terjadi pelanggaran di negara luar kan itu. Sementara tadi kan kita di awal Mbak sudah bilang yang berlaku adalah hukum negara itu. Iya kan, lalu ya artinya apa sih yang bisa dilakukan oleh negara, atau bisa nggak negara memberikan sebuah jaminan? Nggak ada dong berarti. Iya, ya hanya MOU itu. Tapi pertanyaannya harusnya dibalik. Apa yang bisa dilakukan serikat buruh? Iya,
Betul. Apa yang bisa dilakukan serikat buruh kepada PMI atau buruh migran yang ada di negara tujuan? Ya kita dorong mereka untuk berserikat. KSBSI itu berafiliasi dengan ITUC. ITUC adalah payung hukum secara internasional. Gitu kan. Dan anggotanya ada di 193 negara. Contohnya adalah KSBSI dengan MTUC Malaysia. Ketika ada kasus di Malaysia, kita sudah pernah coba di 1996, 1997 sampai tahun 2000 itu bagaimana kita melakukan advokasi langsung ke sana, ke Malaysia, itu gagal terus. Karena kita tidak menguasai hukum negara di sana, kita bukan warga negara Malaysia. Betul. Bagaimana kita akan mengadvokasi? Kita butuh visa khusus untuk bisa menangani mereka. Walaupun dulu sempat kita buat perwakilan di sana, tapi nggak, selalu gagal. Nah sekarang terobosan kita adalah kita melalui anggota afiliasi ITUC, MTUC dengan KSBSI adalah saudara dalam serikat buruh. Ketika ada kasus buruh migran di Malaysia, kita tinggal telepon. Dengan MTUC, anggota kita nih sedang mengalami masalah di situ, kita tinggal kasih datanya, namanya A, paspornya nomor sekian, dia tinggal di majikannya namanya ini, alamatnya di sini, dan dia sedang mengalami kasus seperti ini. Ada kronologi singkat yang kita kasih. Orang Malaysia, MTUC akan investigasi, akan menginvestigasi ke situ. Kalau memang dia butuh dievakuasi cepat dan itu adalah penganiayaan, MTUC akan menghubungi polisi di sana. Kasus Yohana yang kita dampingi adalah juga seperti itu. Jadi MTUC melalui MRC-nya itu melapor ke polis setempat, melakukan investigasi ke tempat, ternyata benar butuh evakuasi, dan si Yohana dievakuasi dalam 2 hari kemudian dikeluarkan. Terus karena hak-haknya belum bisa terselesaikan, MTUC menitipkan si korban itu ke KBRI, ke shelternya KBRI. Tetapi MTUC karena dia warga negara situ, dia tahu hukum di situ, dan dia langsung menggandeng polis dan Kementerian Sumber Daya Manusia di sana. Jadi hak-haknya itu langsung bisa diproses, dan tidak sampai 1 minggu, 5 hari, Yohana udah bisa dipulangkan ke Indonesia. Jadi si buruh itu, kalau tadi Mbak bilang, artinya gini, ini menjadi terobosan lah ya dari serikat. Karena begini, kita tidak mungkin bilang, oh ini urusan pemerintah, nggak ada selalu begitu. Bahwa keberadaan kita sebagai serikat buruh, ya marwahnya adalah bagaimana kita membela walaupun warga negara kita dari sana. Jadi mereka menjadi anggota KSBSI. Harusnya gitu. Ya, artinya kita mendorong mereka tetap bersikap. Yang kita bisa advokasi adalah memang pekerja migran yang ada di Malaysia, katakan, tetapi si pekerja itu anggota kita. Karena kita belum punya federasinya, kita masih voluntary ya ke mereka. Tapi kita dorong mereka untuk berorganisasi. Ketika mereka berorganisasi, menjadi kewajiban kita untuk membantu, menolong mereka, memberikan kesadaran kepada mereka dan keluarganya. Tapi ingat ya, yang bermasalah bukan hanya si buruh migrannya, keluarganya juga pun bermasalah ya. Tetapi setidaknya kan ada upaya Mbak dari kita ya, bagaimana kita, walaupun saya yakin nggak mudah mungkin ya, nggak mudah. Bagaimana memberikan penyadaran kepada mereka begitu pentingnya berorganisasi, katakan ya kan. Sangat sulit apalagi sendiri-sendiri. Ya, tetapi apapun itu kan kita harus melakukan kan gitu, tidak mungkin kita diam dengan kondisi ini. Tapi yang perlu kita advokasi bukan hanya buruh migrannya aja ya, dampak yang terjadi terhadap anak-anak mereka yang ditinggalkan, pengasuhan terhadap mereka, parentingnya, mereka itu lebih parah. Mereka terjerat narkoba, seks bebas, putus sekolah, akhirnya tidak ada masa depannya. Ini yang membuat kita juga perlu advokasi kepada keluarganya, terutama anak-anaknya. Untuk pekerja buruh migran Indonesia, kalau sekarang ini Mbak, yang paling banyak itu di negara mana Mbak? Malaysia nomor 1. Nomor satu Malaysia? Iya, nomor 1 Malaysia, nomor kedua masih Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, sekarang ada Jepang, Korea. Kasus terbanyak di negara mana? Kasus terbanyak yang pertama ada di Malaysia, kedua di Arab Saudi. Apa sih Pak yang paling sekarang yang paling mereka rasakan ketika COVID ini? Beban kerja bertambah. Karena majikan mereka juga work from home. Pekerjaannya tambah, yang harusnya bisa istirahat sebentar ketika siang hari karena ada majikan yang nggak bisa istirahat. Mereka rentan terhadap kekerasan? Karena majikannya juga stres kan dengan tidak adanya uang, pekerjaan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka yang menjadi
pelampiasan Pelampiasan. dan pemerkosaan, terus kekerasan fisik dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi. Ya mungkin gini ya, dari sisi agak pesimis saya ini, mereka bisa merasakan kehadiran negara nggak sih untuk mereka? Sebenarnya ada ketika mereka di evakuasi atau pulang gitu kan, negara hadir ketika mereka bebas PCR ya. Mereka PCR tidak bayar, tapi kasus di Taiwan itu mengerikan ketika mereka mau berangkat, itu mereka PCR harus bayar sendiri, dan bayarannya itu bisa, kalau PCR itu di kita hanya 1 juta, 1,5 juta, mereka bisa sampai 20 juta. Tapi ketika sudah sampai di Indonesia adalah peran negara. Iya. Kayak kemarin terjadi deportasi besar-besaran yang dari Malaysia ke Indonesia itu, jadi ada sistem pembagian gitu. Jadi mereka di drop berdasarkan wilayah. Kalau di Jawa Timur ya Jawa Timur, itu adalah perannya pemerintah daerah. Peran daerah adalah bagaimana mengumpulkan mereka di asrama haji Sukolilo Jawa Timur, dan provinsi menghubungi pemerintah daerah kabupaten, pemerintah daerah kabupaten yang menjemput mereka. Terus itu akan dilakukan PCR ulang. Baru ketika mereka udah benar-benar steril baru bisa dipulangkan. Kalau Mbak tadi bilang kan, saya lebih melihat efektivitas bahwa untuk solusi pada mereka adalah bagaimana serikat buruh berperan sebetulnya. Ya bahwa ini tidak bisa dipungkiri kan, bahwa ada kekuatan besar dalam serikat buruh. Yang Mbak Yatini lihat bagaimana saat ini serikat buruh Indonesia. Ini serikat buruh Indonesia kan cukup besar nih, banyak, konfederasinya kan puluhan. Bagaimana konsentrasi serikat buruh yang lain, Mbak? Sebenarnya serikat buruh juga sudah mulai melirik ke situ ya. Kita lihat beberapa tahun terakhir ini sudah mulai ngomongin tentang isu buruh migran. Tetapi belum masif bagaimana perlindungan mereka. Masih menjadi isu, belum menjadi concern. Kenapa? Karena masalah di dalam negeri sendiri rumit, apalagi dalam keadaan COVID dan sumber dayanya serikat buruh juga agak terbatas, karena memahami isu buruh migran tidak semudah bagaimana kita memahami isu di dalam industri. Menteri Tenaga Kerja kita punya jangkauan nggak sih Mbak sampai ke sana? Sekarang Kementerian Ketenagakerjaan itu punya Satgas PMI. Nah, Satgas itulah yang sekarang didaulat untuk bagaimana melakukan layanan-layanan terhadap PMI. Kebetulan kita tanggal 29 juga akan meeting dengan Satgas, karena ada banyak kasus yang kita tangani. Dan itu juga kasus kekerasan, terutama perempuan. Dan rata-rata kalau di Arab Saudi kita susah menjangkau ya, karena di kawasan Arab kita nggak ada serikat buruh, nggak ada partner kerja di sana. Dan banyak korban juga di sana. Dan di Arab itu dari 2015 kita melakukan moratorium, Indonesia melakukan moratorium atau penyetopan, tetapi pengiriman ke sana makin masif. Dan itu dianggap unprocedural, ilegal. Gitu. Iya. Terakhir Mbak, menurut Mbak nih sebagai aktivis, apa sih daya tarik yang terbesar gitu loh? Kok sebanyak itu? Saya kok sampai puluhan juta nggak nyangka loh saya. Kenapa sih sampai segitunya? Padahal gini, di Indonesia kalau misalnya makan ya pasti makan. Wong kita negara kaya raya kok subur kok gini kan. Tapi kok bisa menurut Mbak Yati ini apa sih daya tariknya gitu di sana itu? Kebutuhan kita nggak cuma makan gitu kan. Dan negara kita sebagai negara agraris sebenarnya subur gitu. Betul. Tapi tidak mampu menyiapkan lapangan kerja sesuai dengan yang diinginkan. Dan kenapa buruh migran itu tertarik pergi ke luar negeri? Pertama, ini karena misalnya tidak butuh skill. Ijazah lah nggak harus. Tidak butuh ijazah. Tidak butuh persyaratan harus punya pengalaman kerja. Itu dia nggak tahu apa-apa aja. Kadang masih sekolah, kalau di NTT itu baru lulus SMP itu udah dibawa sama calok ke luar negeri. Nanti ada masalah itu belakangan gitu kan. Nah, orang Indonesia ini kan pintar berproses gitu kan. Learning by doing, bagaimana melakukannya, bagaimana bekerja dengan keterbatasannya. Dan satu lagi, mereka tergiur dengan uang. Dolar. Saya nggak ada sedihnya, tapi saya bersyukur gitu menjadi bagian dari sebuah konfederasi serikat buruh yang konsen mau ya kan. Ini katakanlah tidak banyak, dan alhamdulillah ya kita punya Mbak Yatini yang masih mau berkecimpung dari 96. Harusnya lebih banyak orang, dan orang muda itu lebih banyak tertarik lagi di isu ini, karena ini kan
isu global ya Isu saat global, ini, betul. bukan hanya menjadi isu internal antara Indonesia Hanya dan memang nggak negara mudah tujuan. Mbak ya untuk menjadi bagian dari apa namanya orang yang konsentrasi malah musuh. Complicated banget kayaknya ya persoalannya Mbak ya. Iya, banyak banget. Kita tadi baru ngomong penderitanya doang tuh, belum yang lain-lainnya kan gitu. Belum Dan lagi. harus berinteraksi dengan siapa Iya, gitu. iya. Ya karena gini, persoalan internal di negara kita aja masih sulit. Kita mau nemuin, katakan studi naker aja masih butuh birokrasi segala macam, butuh mekanisme. Bagaimana dengan luar negeri yang kadang-kadang kita sama sekali nggak memahami, Mbak ya. Ada pesan terakhir nggak Mbak untuk misalnya untuk apa pemerintah supaya lebih Ya buat pemerintah di saat pandemi COVID mungkin perlu bagaimana memberikan informasi yang benar Iya. dan lebih masif Betul. agar bisa difahami oleh buruh migran, karena buruh migran kita saat ini masih masih terpaku informasi dari calo, belum mendapatkan informasi yang benar. Dan ayo kita bergandengan tangan antara pemerintah, serikat buruh, berperan bersama-sama untuk melindungi mereka. Apapun mereka adalah warga negara, satu nyawa Betul. sangat berarti. betul. Terima kasih Mbak Yati ini. Sama-sama. Mbak harus janji nih kan nanti ke depan kita harus Amin. gali lagi informasi Iya, seperti ini boleh, karena kita sangat boleh. butuh sebetulnya ya kan bahwa dunia luar atau kawan-kawan buruh di luar sana tidak boleh menganggap atau tidak tahu masalah buruh migran atau menganggap sebelah mata kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti Mbak meluangkan waktu ke depan Ya, insya Allah. kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak Iya, ya. iya. Terima kasih Mbak, sehat selalu. Amin. Semoga semakin semangat Amin. ya di Departemen Buruh Migran untuk Konfederasi Serikat Buruh Indonesia. Itu kawan-kawan apa yang coba kami sampaikan mungkin sederhana, mungkin tidak terlalu panjang, tetapi harapan kami adalah ada pengetahuan yang bisa kami bagikan, yang Mbak Yati ini bisa bagikan kepada kawan-kawan buruh di luar sana supaya sedikit paham ini loh buruh migran, ini loh persoalan buruh migran. Lalu harapan kita adalah apa yang mau saya lakukan untuk persoalan ini, karena kita bicara aktivis serikat buruh. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar setelah tahu ya sudah tahu, tetapi timbullah semangat untuk oh iya apa sih yang bisa kita lakukan kan gitu. Ya. Itu Mbak Yati ini ya. Baik, itu kawan-kawan dari kami media kami Paro Jakarta di konten Ngobrol Pintar kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ikuti terus konten kami Ngopi, Ngobrol Pintar.